Kita tunggu sebentar lagi ya. Sudah kedengaran suaranya? Bisa, Pak. Oke. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah siang hari ini kita bisa melanjutkan materi perkuliahan kita. Minggu lalu kebetulan tanggal merah ya, jadi minggu lalu kita libur, dan minggu sebelumnya teman-teman sudah saya minta untuk menceritakan pengalamannya ya, bersentuhan dengan pesantren baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Saya sudah baca semua, sudah saya import semua ke Word ya. Alhamdulillah tidak ada yang punya kesan negatif. Saya nggak tahu ini benar-benar nggak ada atau disembunyikan ya. Karena kalau zaman saya dulu ya, ketika saya masih usia sekolah ya, masih cukup banyak ya yang menganggap pesantren itu ya tempat anak-anak nakal dibuang, kira-kira begitu ya. Tempat pembuangan anak-anak nakal. Pokoknya kalau orang tua itu dulu seringnya kalau kamu nakal nanti tak pondokkan. Nah, jadi seakan-akan yang dibangun itu image atau gambaran ya, bahwa pondok itu ya tempat anak-anak nakal berkumpul yang kemudian tentu diharapkan bisa berubah menjadi baik ya. Tapi saya lihat komentar-komentar yang ada, sebagian besar saya kira lebih dari separuh ya, yang sudah punya pengalaman di pesantren ya, dengan tentu dengan beragam variasinya ya. Ada yang
tinggal di pesantren yang tradisional, ada yang tinggal di pesantren yang yayasan, ya. Kemudian tidak sedikit juga yang sebenarnya tidak tinggal di pesantren, tapi sering ikut kegiatan di pesantren karena mungkin kebetulan di tempat tinggalnya ada pesantren. Nah, jadi kalau istilah yang biasa muncul ini namanya santri kalong. Ya. Jadi santri itu ada dua, ada santri mukim dan santri kalong. Ya. Kalau santri mukim itu ya santri yang memang tinggal di pondok. Ya. Kemudian santri kalong itu biasanya masyarakat di sekitar pondok yang kemudian ikut kegiatan atau pengajian yang diadakan di pondok. Ya, saya kira itu pandangan yang umum ya, yang bisa saya baca ya dari komentar-komentar yang ada. Ya. Ada juga yang tidak pernah sama sekali mengalami ya, kehidupan pesantren, ya, tetapi setidaknya punya cukup banyak teman ya, yang tinggal di pesantren, ya, sehingga bisa juga mendapatkan informasi ya terkait dengan pesantren itu seperti apa. Nah, tentu dalam konteks mata kuliah kita akan mencoba melihat pesantren dari aspek sosiologisnya. Nah, jadi kita akan mencoba untuk melihat struktur sosial yang berlaku di pesantren itu seperti apa. Nah, tentu untuk bisa sampai ke sana, ke pembahasan tersebut, ya ini ada semacam apa ya istilahnya, flashback. Ya, teman-teman tentu semester yang lalu atau semester-semester sebelumnya, ya, di semester 1 biasanya kan ada mata kuliah pengantar sosiologi. Ya. Nah, tentu dalam mata kuliah pengantar sosiologi ya pasti dibicarakan tentang struktur sosial. Masih ingat ya? Nah, saya ingin tahu ini ya, apa yang muncul ya dalam bayangan teman-teman semua ketika mendengar istilah struktur sosial. Ya. Coba kita manfaatkan ruang chat saja. Ya. Silakan Anda tulis di chat ya. Kira-kira apa yang muncul dalam benak teman-teman ketika mendengar istilah struktur sosial tingkatan dalam masyarakat. Oke, atau yang lain, ayo diketik ya, biar tidak hanya mendengarkan nanti malah tidur. Ya, kira-kira apa? Yang muncul aja spontan gitu ya, spontan, nggak usah buka buku, mas. Terus itu apa? Perbedaan peran, sistem hierarki. Ya. Apalagi ya, struktur sosial, susunan peran masyarakat, satu susunan. Ya. Saya tunggu yang lain yang komentar ya, susunan masyarakat. Ketika Anda mendengarkan struktur, ya, struktur itu apa sih? Jangan-jangan kita sering mendengar istilah ini tapi sulit untuk mendefinisikan. Kadang-kadang seperti itu ya. Kita sebenarnya tahu apa istilah atau sangat familiar dengan istilah-istilah tertentu, tapi ketika dicoba atau diminta untuk mendefinisikan tidak bunyi. Ya.
susunan kehidupan bermasyarakat, ya, susunan masyarakat, ya, ada pembagian peran. Ya. Oke, saya kira jawaban ini sebagian besar sudah masuk. Ya. Jadi ada bagian dalam struktur sosial yang berbicara tentang peran, ya. Ada yang berbicara tentang susunan kehidupan masyarakat misalnya, ya. Tapi tidak selalu nanti bersifat hierarki. Ya. Jadi hierarki itu ada atasan, ada bawahan, ya. Tapi bisa juga sifatnya horizontal. Ya. Kalau yang hierarki itu namanya stratifikasi sosial. Ya. Oke, nanti perlu dicek, ya, dilihat kembali catatannya terkait dengan struktur sosial itu apa, sehingga ketika kita bicara struktur sosial pesantren, ya, kita bisa punya gambaran yang kita bicarakan itu nanti, ya, terkait dengan pihak-pihak tertentu atau terkait dengan model atau tipe-tipe perilaku tertentu yang ada di pesantren. Ya, jadi struktur sosial, ya, secara sederhana mencakup 3 hal penting. Ya, ini yang saya kira ada di slide, ya, yang saya berikan 2 minggu yang lalu, ya. Silakan saya lihat sudah download semuanya. Ya. Semoga juga dibaca. Ya. Oke, saya coba share. Oke, terkait dengan struktur fungsi dan peran pesantren, struktur sosial, ya, secara sosiologis, ya, ketika kita mencoba untuk melihat apa definisi, ya, dari struktur itu sendiri, ya, setidaknya ada 3 hal, ya, yang perlu untuk kita perhatikan. Jadi setiap kita berbicara tentang struktur sosial, maka di dalamnya yang pertama ada hubungan antar entitas atau kelompok, ya, dalam satu institusi. Jadi ketika bicara struktur sosial, nanti tentu yang pertama struktur sosial apa ini? Kalau struktur sosial masyarakat secara umum, ya, berarti kita berbicara tentang hubungan antara kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Ya, kelompok itu adalah sekumpulan individu. Ya, itu namanya kelompok. Nah, tentu nanti ada kepentingan yang sama, ada tujuan bersama dan seterusnya. Tetapi setidaknya ketika seorang individu, ya, kemudian menjalin pertemanan dengan orang lain, ya, maka dia sudah bisa disebut dengan kelompok ketika jumlahnya lebih dari 1. Ya. Nah, hubungan antar kelompok dalam satu institusi, ya, tidak harus selalu bicara tentang masyarakat dalam konteks yang luas, ya. Tetapi kita bisa melihat misalnya pada satu lembaga tertentu, ya. Nah, dalam ini, ya, kita bicara pesantren, ya, maka kita perlu kemudian untuk mengidentifikasi, ya, kelompok-kelompok yang ada dalam pesantren itu siapa saja. Nah, oh, pesantren ada santrinya, oh, berarti oke, ada santri, ya, orang yang belajar di pesantren. Kemudian ada ustadz misalnya, ya, oh, berarti ada gurunya, orang yang mengajar di pesantren. Oh, selain ada ustadz juga kiai misalnya yang menjadi pengasuh pesantren. Ya, siapa lagi kira-kira figur yang ada dalam pesantren? Oh, misalnya ada alumni. Ya. Nah, hubungan antara kelompok-kelompok
kelompok yang ada dalam pesantren inilah yang menjadi bagian ya dari kajian ketika kita bicara tentang sosial pesantren. Ya, jadi yang pertama hubungannya, ya. Kemudian yang kedua pola perilaku yang tercipta ya dari hubungan tersebut. Ketika seorang santri berhubungan, berinteraksi ya, dengan kiai, ya, maka akan membentuk pola-pola perilaku tertentu. Nah, jadi seorang santri misalnya kalau ketemu kiainya bagaimana? Sikapnya seperti apa? Nah, ini kan juga macam-macam. Ya. Jadi sikap yang ditunjukkan ya salah satu pihak dalam pesantren ya terhadap pihak yang lainnya ya ini yang kita sebut pola perilaku. Ya, jadi pola ini kan tidak bermakna kemudian respon yang sifatnya kasuistis ya, tetapi ini pola secara umum, kecenderungan secara umum kalau santri ketemu kiai itu cium tangan misalnya. Nah, maka kita bisa nyebut pola perilaku cium tangan. Nah, di kalangan pesantren ya ditunjukkan oleh santri terhadap kiainya. Nah, jadi pola perilakunya seperti apa ini juga menjadi bagian yang kita perhatikan ketika kita berbicara tentang struktur sosial yang ada dalam pesantren. Nah, yang membentuk pola perilaku ya yang menunjukkan kenapa ada pola perilaku yang berbeda antara satu pesantren dengan pesantren yang lain biasanya terkait dengan poin yang ketiga, yaitu norma-norma atau nilai-nilai yang terinstitusionalisasi. Ya, jadi nilai-nilai yang terlembaga, nilai ya norma-norma atau aturan yang diterapkan ya dalam lembaga atau institusi tersebut. Inilah yang mengatur pola perilaku yang muncul seperti apa. Nah, jadi 3 aspek ini yang saya kira perlu nanti kita coba untuk pahami ya secara sosiologis ya. Artinya bukan kemudian kita menunjukkan bahwa pola tertentu ya itu benar sementara pola yang lain salah ya. Jadi kalau ada santri yang tidak cium tangan dengan kiai ya dalam konteks sosiologis ya kita tidak bisa mengatakan itu salah atau benar ya, karena salah atau benar itu wilayahnya normatif atau teologis ya, fakultas syariah lah ya, perspektifnya fakultas syariah atau ilmu keislaman ya. Tapi di kita nanti ya yang perlu digali ketika kita menemukan pola yang berbeda ya kita bisa melihat ya, kembali misalnya pada nilai yang mereka akui seperti apa, aturan pondok sendiri bagaimana, karena tentu pondok yang satu dengan pondok yang lain sangat mungkin memiliki aturan atau nilai yang berbeda. Jadi ini yang akan kita coba pahami ya, bagaimana struktur sosial yang ada di sebuah institusi pesantren ya, tentu tidak hanya terkait dengan gambar struktur, karena biasanya kalau kita bicara tentang struktur pesantren ya biasanya kita terpaku pada bahkan yang tadi ada yang menyatakan secara hierarkis ya di atas ya, kemudian di bawahnya ada ustadz misalnya, kemudian ada pengurus pondok ya, kemudian ada
apa seksi-seksi tertentu ya, atau departemen-departemen tertentu dan seterusnya. Nah, kalau konteksnya ini tentu kita bicara pesantren dalam perspektif ya organisasi modern ya, karena job description itu biasanya menjadi bagian awal ya dari suatu organisasi, bisa dikatakan sebagai organisasi atau tradisional. Nah, jadi kalau tradisional biasanya job description yang ada itu tidak jelas. Ya, kiai itu ya segala-galanya. Ya, tidak ada pembagian kekuasaan. Nah, pokoknya semua ya nurut apa kata kiai. Ya, ini model pesantren yang tradisional biasanya masih seperti itu. Ya. Tapi nanti begitu kita bicara pesantren modern, ya, maka di sana sudah jelas ada job description. Ya. Oh, kiai itu memang pimpinan pesantren atau pengasuh pesantren. Ya. Tapi kan di pesantren itu ada ustadz, ya, dan ustadz yang lebih banyak bersentuhan dengan santri. Ya, sehingga seringkali ustadz itu dipandang sebagai representasi dari kiai, ya, wakil dari kiai yang berhubungan dengan santri. Nah, tidak sedikit juga yang kemudian menyebabkan santri mengidolakan ustadznya ya, dibandingkan dengan mengidolakan kiainya. Ini sangat mungkin terjadi. Nah, karena di sana sudah mulai ada distribusi kekuasaan. Ya, peran dari kiai yang menjadi lebih terbatas karena harus dibagi dengan tokoh-tokoh yang lain atau dengan kelompok-kelompok yang lain yang ada di pesantren. Ya, nanti kita akan melihat dan mencoba membandingkan ya beberapa pesantren yang ada. Nah, tentu ini nanti akan bermanfaat ya buat teman-teman yang memang memiliki ketertarikan ya untuk misalnya menulis skripsi tentang hal-hal yang terkait dengan pesantren. Maka identifikasi atas ya, individu atau kelompok yang ada di pesantren ini menjadi sesuatu yang penting untuk dipahami sejak awal. Oke, jadi itu definisi tentang struktur. Maka kita akan berbicara 3 hal itu ya, untuk melihat fenomena keseharian yang ada di pesantren. Ya, teman-teman sudah memberikan gambaran masing-masing ya tentang kehidupan keseharian pesantren. Nanti mencoba melihat lebih detail ya kira-kira begitu apa yang sebenarnya terjadi dalam sebuah institusi yang bernama pesantren. Ya, bagaimana pola perilaku tertentu itu muncul dalam konteks hubungan atau interaksi antara individu ya, baik yang merepresentasikan orang yang paling dihormati ya, atau kiai ya, sampai ya orang yang dianggap paling bawah yaitu santri ya, kalau struktur di pesantren kan itu ya. Nah, kalau kita coba kembali kepada satu buku apa istilahnya ya, buku babon ya, atau buku referensi tentang pesantren yang ditulis oleh Yamakhsyari Tufir, saya kira sudah pernah saya kasihkan ya filenya ya, tentang tradisi pesantren judulnya. Nah, di sana ada 5 elemen ya, yang
membangun sebuah komunitas yang bernama pesantren. Nah, di sana ada pondok tentu tinggal santri, ya. Kemudian ada santrinya sendiri, ya. Kemudian ada masjid, ya, yang biasa dipakai, ya, digunakan, ya, selain untuk ibadah juga untuk transformasi ilmu-ilmu keislaman. Ya. Kemudian ada juga kitab, ya, tahu kitab kuning, ya, saya kira kalau melihat atau membaca cerita-cerita yang terbangun, ya, yang sudah disampaikan, harusnya tidak ada yang asing, ya, dengan kitab kuning, ya, dan diterjemahkan secara literal, ya. Kebetulan nulis sesuatu tentang pesantren berbahasa Inggris, ya, jangan diterjemahkan letterlock, ya. Kitab kuning itu berarti yellow books, ya. Salah nanti, karena yellow books itu untuk beberapa negara, ya, atau secara umum, ya, di luar dunia kepesantrenan maknanya bisa macam-macam, ya. Di Indonesia saja yellow book itu lebih dipahami sebagai buku telepon, ya, kalau dulu, ya. Sekarang saya kira sudah jarang sekali orang punya telepon rumahan, ya, selain kantor, ya. Jadi sambungan telepon itu biasanya pihak Telkom kemudian menyusun direktori, ya, direktori telepon-telepon yang ada. Nah, itu biasanya karena dicetak di kertas yang berwarna kuning, ya, maka disebut yellow book, ya, yellow pages kalau dalam bahasa Inggris, ya. Yellow pages karena isinya berhalaman, ya. Nah, tentu kalau menulis, ya, ditulis saja kitab kuning, karena kitab kuning ini menjadi istilah yang punya makna yang spesifik, ya. Bahasa Inggris ini, ya, ditulis saja kitab kuning, ya, terus dalam kurung dijelaskan, ya, secara bahasa hukum, ya. Tapi dalam konteks ini, ya, kitab kuning itu isinya adalah ilmu-ilmu keislaman yang dipelajari di dunia pesantren, ya, yang umumnya ditulis oleh ulama-ulama abad pertengahan. Ya, makanya dikatakan klasik ini karena memang hampir sebagian besar kitab kuning itu, ya, ditulis oleh ulama-ulama yang sudah lama periodenya, waktunya sudah lama. Nah, kitab-kitab yang baru biasanya tidak masuk, ya, dalam kategori kitab yang dikaji di dunia pesantren, ya, meskipun tentu dalam perkembangannya sekarang, ya, sudah cukup banyak, ya, pesantren yang mengkaji kitab-kitab kontemporer, artinya kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama kontemporer, ya. Misalnya ulama kontemporer itu, ya, Syekh Romadhon Al-Buti misalnya, ya, atau yang lebih terkenal lagi Yusuf Qaradawi, ya, yang orangnya memang masih ada, masih hidup, ya. Tapi kitab kuning ini lebih mengacu pada karya-karya dari ulama-ulama abad pertengahan, ya. Tentu ini mulai dari yang paling sederhana dalam studi Islam, ya, misalnya terkait dengan bagaimana cara baca tulis Al-Quran, ya, hingga kitab-kitab yang membahas tentang disiplin-disiplin yang ada dalam ilmu keislaman, ya, mulai dari tafsir, ya, kemudian hadis, ya, ada fikih, ya, dan seterusnya. Ya, jadi ini kitab kuning menjadi bagian yang penting, ya, bagian yang pokok, ya, dalam
dunia pesantren. Nah, ini yang saya kira perlu juga kita berhati-hati ya, karena ada muncul beberapa pesantren yang kemudian tidak mau menggunakan kitab kuning ya, atau bisa kita katakan cukup banyak nanti, atau ada lah ya, ada kelompok-kelompok Islam ya yang kemudian memiliki semboyan kembali ke Quran dan hadis. Nah, saya kira sudah paham ya terkait dengan ini ya. Kembali ke Quran hadis itu maknanya yuk kita terjemahkan sendiri apa yang ada dalam Quran dan hadis. Tidak perlu ya mengikuti pendapatnya para ulama. Ya, jadi langsung saja kembali ke Quran. Ya kalau kita punya kapasitas keilmuan, tapi kalau tidak punya, ya yang muncul kekacauan. Ya seperti yang terjadi di beberapa kasus lah. Ya, saya kira cukup banyak ya cara pemahaman terhadap kurang pas ya, karena memang dihasilkan oleh cara baca yang letterlock ya, cara baca yang letterlock itu literal ya, arti terjemahannya itu ya itu, yang tertulis itu ya itu ya, tidak mencoba untuk melihat konteks. Ya, ini saya kira yang sedikit banyak juga perlu nanti untuk kita perhatikan. Nah, kemudian ada figur yang paling penting ya, yang ada di dunia pesantren sampai sekarang ya, yaitu yang disebut dengan kiai. Ya, jadi kiai ini karena menjadi pemilik ya, pengasuh sekaligus guru. Nah, ini yang saya kira yang menjadi alasan mengapa kemudian di banyak pesantren yang tradisional khususnya ya, kiai ini menempati posisi yang tidak tergantikan. Ya. Jadi kita akan melihat ya cukup banyak pesantren yang sudah mengklaim ya diri sebagai pesantren yang modern ya. Mereka juga punya struktur ya pesantren atau bahkan struktur pesantren yang sangat detail ya, ada pembagian macam-macam ya, ada ketuanya, ada beberapa departemen, kemudian ada bagian-bagian yang lain ya, tetapi tetap ternyata yang pegang kuasa ya kiai ya. Cukup banyak nanti pesantren yang punya yayasan ya, bahwa yayasan yang ada di pesantren itu juga punya struktur kepengurusan tersendiri, tapi ketika dihadapkan pada kiai ya pengurus yayasannya tidak bunyi sama sekali. Nah, jadi ini nanti kita akan mencoba untuk melihat relevansi ya. Nah, termasuk di dalamnya apakah 5 aspek ini ya, 5 unsur ini masih relevan, karena tentu di masyarakat ya perkembangan institusi pembelajaran Islam ini kan sangat beragam ya. Kalau kemudian tidak ada salah satunya, apakah masih bisa disebut dengan pesantren misalnya? Jadi kan kita punya cukup banyak misalnya majelis taklim ya. Majelis taklim itu ya ada kiainya ya. Ada juga kadang-kadang kitab kuningnya yang dibaca oleh kiai ya. Kemudian pakai masjid juga ya, atau majelis taklim itu dilaksanakan di masjid. Kemudian ada santrinya juga atau orang yang ikut pengajian itu ya, tapi tidak ada pondoknya. Apakah majelis taklim itu bisa disebut dengan pesantren ya? Atau di sekitar wilayah Sapen ini ya juga cukup banyak kita temukan asrama-asrama yang mengklaim diri sebagai
pesantren. Nah, dia ada pondoknya, ya kos-kosan itu, ada kos-kosan, ada santrinya ya yang menghuni kos-kosan itu, ya. Kemudian mungkin masjid tidak ada, tapi ada tempat sholat atau musola, nah, musola atau langgar lah ya, atau ruangan yang disulap jadi tempat sholat bersama atau tempat melaksanakan kegiatan-kegiatan keagamaan, ya. Kemudian ada juga kitab kuningnya. Ada yang ngajar, tapi yang ngajar tidak tinggal di kos-kosan itu. Dia ada di tempat yang lain yang jauh misalnya. Dia hanya datang misalnya setiap 2 minggu sekali misalnya ngajar di situ. Apakah kos-kosan yang semacam ini, ya ini bisa juga disebut dengan pesantren atau itu di luar pesantren? Nah, ini tentu pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya, karena berubah di masyarakat. Nah, kalau kita kemudian melihat fenomena semacam ini, maka tentu kita tidak perlu heran ya kemudian kalau kita melihat definisi tentang pesantren itu nanti menjadi sangat variatif. Yang ada banyak definisi ya terkait dengan pesantren. Nah, oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Cukup jelas ya? Oke, sedikit terkait dengan sejarah. Nah, jadi pesantren umumnya, ini saya katakan umumnya ya karena untuk konteks yang sekarang ya bisa jadi berbeda. Nah, tapi kalau kita lihat secara historis ya biasanya sebuah pesantren itu dirintis ya dari beragam model pengajaran yang dilaksanakan di surau ya, atau langgar atau musola. Ya biasanya berawal dari pengajian untuk masyarakat sekitar ya. Kemudian karena menarik dan seterusnya ya, maka pengajian itu mengundang minat dari orang yang ada di luar lingkungan tersebut ya. Maka ketika kemudian pengajian itu sangat intensif dilakukan ya, sementara orang yang dari luar tempat atau wilayah itu ya ketika harus pulang pergi juga tidak efektif ya, maka mulailah muncul upaya untuk tinggal di sekitar musola. Ini secara umum ya, secara umumnya seperti itu. Tapi kalau konteks sekarang kan beda ya. Sekarang Anda tinggal bikin proposal misalnya ya, atau kalau yang kaya langsung bikin pesantren. Nah, meskipun santrinya belum ada. Nah, ini tentu berbeda ya, tetapi secara umum bisa dikatakan pesantren itu biasanya atau umumnya ya dirintis melalui kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat sederhana. Nah, proses transformasi ya, proses berubahnya ya model pengajian yang ada di suro-suro kemudian menjadi sebuah institusi pesantren, ini biasanya sangat tergantung pada figur ya, dan juga keahlian dari kiai yang ada di situ. Nah, jadi kalau kiainya misalnya punya keahlian di bidang tafsir Al-Quran ya, maka tentu Pak Yai ini kan mengajar kitab-kitab tafsir ya kan. Maka pesantren yang muncul ya dari model pengajaran yang semacam ini punya kecenderungan menjadi pesantren Quran misalnya. Nah, jadi ketika kita melihat
ya figur dan juga keahlian dari kiai ini juga yang akan memberikan pengaruh ya terhadap banyaknya kategorisasi ya pengelompokan yang muncul terkait dengan pesantren. Nah, tentu dalam slide ya yang sudah saya buat ya, di sini ada cukup banyak aspek ya yang bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengelompokkan pesantren. Nah, jadi misalnya di sini dari sisi kurikulum ya ada pesantren modern, ada pesantren tahassus ya atau tradisional biasanya. Ya, yang tahassus ini, yang khusus ini ada pesantren ilmu alat misalnya, ya pesantren fikih, pesantren tasawuf, pesantren Al-Quran dan seterusnya. Ilmu alat itu maksudnya ilmu yang dipakai sebagai pengantar ya untuk bisa memahami ya ajaran-ajaran yang ada dalam kitab kuning. Jadi namanya ilmu alat ini biasanya terkait dengan bahasa. Nah, kalau misalnya kita mendengar, untuk bisa paham kita harus menguasai ilmu alat. Nah, maka ilmu alat yang disebutkan di sini ya biasanya kalau dalam dunia pesantren ya ada yang kita kenal dengan istilah misalnya nahwu, ya, ilmu nahwu. Ya, nahwu itu ilmu terkait dengan gramatikal. Nah, jadi terkait dengan tenses misalnya kalau dalam bahasa Inggris. Nah, ada juga ilmu sorof ya, yang melihat perubahan-perubahan kata. Nah, ini yang saya kira juga termasuk karakteristik yang istimewa ya ketika kita belajar bahasa Arab ya, karena bahasa Arab ini kan bahasa yang punya turunan atau perubahan kata yang cukup besar ya, cukup banyak dibandingkan dengan bahasa yang lain ya. Kalau bahasa Inggris ya saya kira cuman ada regular dan irregular verb ya gitu ya. Jadi ada kata kerja reguler, ada yang irregular ya. Yang reguler nanti mengikuti tenses yang ada ya. Kalau past tense apa, kalau kalau past tense ditambahi ed misalnya ya, dan seterusnya ya. Tapi kalau di bahasa Arab tentu ada banyak ya, karena bahasa Arab mengenal domir yang banyak ya. Jadi kalau bahasa Inggris itu hanya satu ya, dan plural ya, atau jamak. Dua orang sudah jamak, sudah harus ditambahi s atau es, kira-kira gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab ya, satu ya, dua baru jamak. Nah, kalau dua itu belum bisa disebut plural ya, tapi mereka punya cara tersendiri karena dua orang ini belum banyak kira-kira gitu dalam bahasa Arab ya, sehingga perubahan katanya menjadi lebih banyak lagi ya, karena nanti juga dikaitkan dengan gender ya, dua orang laki-laki ya, dua orang perempuan ya, ini juga memiliki kata yang berbeda atau perubahan kata yang berbeda. Ini yang terkait dengan keilmuan atau ilmu alat ya, yang ada di pesantren. Nah, tentu nanti ada beragam lagi yang lebih kompleks ya, ada ilmu balaghah dan seterusnya. Oke, kemudian dari sisi muatan kurikulum misalnya ya, ada pesantren yang sederhana ya, ada pesantren yang sedang, ada pesantren yang maju atau advance ya. Ya, ini biasanya dikaitkan dengan apa yang dipelajari ya. Kalau hanya belajar baca Quran misalnya ya, kan di TPA itu yang sangat sederhana ya. Kemudian yang belajar kitab-kitab dasar ya, atau kitab-kitab yang singkat ya, yang kira-kira
ya antara di bawah 200 halaman ya, kira-kira itu bisa dikategorikan sedang ya, dan seterusnya ya. Saya kira ini hanya aspek-aspek saja yang sering ya dipakai oleh ilmuwan sosial atau pemerhati masalah keagamaan yang ada di Indonesia ya, untuk membuat klasifikasi biar memudahkan ya dalam melakukan analisis ketika mereka meneliti tentang fenomena kepesantrenan ya. Ada juga misalnya di sini dilihat dari segi keterbukaan terhadap perubahan ya. Ada salafiyah itu tradisional ya. Bedakan nanti salafiyah dengan salafi ya. Kalau salafi itu biasanya pesantren yang muncul dalam 10-20 tahun terakhir ya, yang berafiliasi dengan kelompok-kelompok Wahabi ya, atau kelompok-kelompok salafi. Ini beda dengan pesantren salafiyah ya, yang biasa ada di lingkungan NU ya, atau Nahdlatul Ulama. Jadi salafiyah sendiri maknanya tradisional ya. Jadi di pesantren tradisional tentu aturan-aturan terkait dengan teknologi misalnya biasanya lebih ketat, dan tidak boleh bawa HP misalnya ya, atau kalaupun boleh diatur sedemikian rupa ya, misalnya boleh mainan HP kalau setiap hari Jumat misalnya dan seterusnya. Oke, ini tentu ada aspek-aspek lain ya, yang nanti silahkan teman-teman bisa membaca ya terkait dengan ini ya. Dan yang terpenting di sini sebenarnya ya, ketika kita bicara klasifikasi ya, atau pengelompokan ya jenis-jenis pesantren, tentu yang terpenting ketika teman-teman nulis nantinya tentang pesantren adalah konsistensi. Nah, jadi konsisten saja ya, ikut definisi pesantren dari siapa ya, itu akan jauh lebih aman ya, dibandingkan kemudian kita tidak memberikan batasan di awal ya. Jadi kalau tidak ada batasannya, orang bisa melihat loh, ini kok menceritakan pesantren dengan karakteristik tertentu ya, padahal tidak ada di masyarakat misalnya, atau di masyarakat di mana dia meneliti tidak ditemukan itu. Bisa jadi itu karena inkonsistensi dalam melakukan atau memilih ya, definisi ya. Nah, di sini saya sampaikan masih ada puluhan kategori lain ya, yang bisa digunakan untuk melihat fenomena kepesantrenan ya. Sangat tergantung pada tujuan kita apa ya, apa yang ingin kita lihat. Nah, dari situ nanti kita baru bisa memilih ya, oh saya pakai kategorisasi yang dibuat oleh si A saja misalnya ya, karena pendapat si A sangat sesuai dengan apa yang saya inginkan, atau sangat sesuai dengan informasi yang ingin saya tuliskan, dan seterusnya. Nah, ketika kita bicara struktur sosial pesantren secara umum ya, maka ada setidaknya 6 ya, meskipun ini ada satu yang saya kasih warna yang berbeda ya, karena biasanya yang satu ini tidak tertulis dalam bagan struktur ya secara resmi di pesantren ya, tetapi keberadaan kelompok ini sangat penting. Nah, bahkan di beberapa kasus ya, kelompok inilah yang punya pengaruh yang besar untuk mempengaruhi kebijakan dari kiai. Nah, jadi
kalau kita lihat ya secara umum ada kiai yang pertama tentu ya, karena kiai itu pendiri ya, kemudian pemilih ya, sekaligus pengajar, biasanya secara tradisional seperti itu ya. Jadi ada kiai, kemudian ada dalem ya. Dalem itu orang dalam ya. Orang dalam yang dimaksudkan di sini adalah keluarga atau saudara dari kiai yang tinggal di pesantren itu ya. Jadi tentu keluarga, kalau kiai ya termasuk di dalamnya istrinya ya, atau bunyai ya, kemudian anak-anaknya ya, atau relatif ya, atau saudara dari Pak Kiai ya, misalnya punya keponakan kemudian ikut mondok di situ, maka keponakan itu biasanya juga mendapatkan status ya sebagai orang dalam ya, orang dalam. Termasuk orang dalam ini adalah mereka yang berkhidmat kepada kiai ya, jadi mereka yang membantu keperluan sehari-hari dari kiai ya, misalnya ya memasakkan keluarga kiai, atau kemudian mengurusi hal-hal yang lain yang dibutuhkan oleh kiai. Ini biasanya dalam konteks pesantren juga menempati posisi sebagai pihak dalam ya. Jadi dalam ini sebenarnya kalau mau dipaksa masuk dalam struktur ya kepesantrenan misalnya, atau bahkan struktur organisasi pesantren ya, kira-kira setelah kiai ya, kemudian di bawahnya ada dalam ya, baru kemudian pengurus ya. Jadi orang dalam itu biasanya tidak terkena aturan ya, dari aturan pondok misalnya ya, karena aturan pondok ini kan yang menetapkan kiai ya, melalui ketua pondok ya. Jadi ketua pondok biasanya membuat atau menyusun ya aturan pondok pesantren ya, tapi nanti setelah disetujui oleh Pak Yai misalnya ya, maka berlaku untuk seluruh santri ya, kecuali orang dalam ya. Jadi meskipun ada orang dalam yang juga jadi santri ya, jadi misalnya ada aturan ya, semua santri setelah maghrib harus kaji Al-Quran ya, maka santri yang juga punya status sebagai orang dalam ya, biasanya tidak terkena aturan ini ya. Tidak terkena itu nanti misalnya kalau dia lama tidak ngaji, pengurus itu tidak berani negur, tidak berani memberikan peringatan kepada santri yang juga punya posisi sebagai orang dalam ya. Jadi dalam ini sangat sangat istimewa ya, tetapi tidak ada dalam struktur resmi ya. Ini tentu yang mungkin orang luar pesantren ya kurang bisa kayak kadang-kadang untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di sebuah pesantren, kira-kira begitu. Nah, kemudian ada pengurus ya, ada ustadz atau dewan guru, asatid ya, atau dewan guru ya, yang biasanya posisi antara asatid dengan pengurus ini kadang-kadang atau seringkali ya, seringkali lebih tinggi dewan guru ya, tapi karena dewan guru tidak atau cukup banyak yang tidak tinggal di pesantren ya, maka biasanya pengaruhnya tidak sebesar pengurus, kecuali ada dewan guru yang merangkap jadi pengurus, ini sangat mungkin ya. Kemudian ada santri, tentu tidak perlu kita bahas secara detail ya, karena santri posisinya jelas ya, peran
peran santri itu apa, ya harusnya jelas di situ ya, santri ya menuntut ilmu ya sebaik-baiknya dan seterusnya, atau mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan dan seterusnya. Kemudian satu lagi kelompok yang saya kira juga punya peran yang cukup berpengaruh ya pada dunia kepesantrenan. Sebenarnya ini juga di lembaga pendidikan manapun ya, alumni ini menjadi faktor yang penting ya, karena alumni ini bisa menjadi daya tarik tersendiri ya, ketika kemudian ada alumni sebuah pesantren yang menduduki posisi tertentu di masyarakat ya, maka bisa menjadi sebuah kebanggaan ya buat pesantren tersebut ya. Nah, termasuk di dalamnya tentu keterlibatan alumni ya dalam proses belajar mengajar yang ada di pesantren. Jadi kadang-kadang masih ada alumni yang tinggal di sekitar pondok yang kemudian ikut jadi dewan guru ya, meskipun sudah tidak tinggal di lingkup pesantren tersebut ya. Nah, ini saya kira 6 kelompok ya yang ada di pesantren ya, yang bisa dikatakan menjadi stakeholder ya dari sebuah institusi yang kita kenal dengan pesantren ya. Maka hubungan antar individu yang ada dalam struktur ini ya, yang nanti perlu untuk kita pahami ya, termasuk pola perilaku yang muncul ya. Santri kalau berhadapan dengan dalam ya, dengan santri berhadapan dengan kiai, kira-kira perilakunya sama enggak? Kalau misalnya menunduk, misalnya menunduknya lebih menunduk lagi atau tetap sama saja ya, atau hubungan antara individu yang lainnya yang ada di struktur sosial pesantren ini. Nah, ini tentu kita kemudian juga melihat bagaimana norma atau nilai yang terinstitusionalisasi ya, nilai yang terlembaga. Di pesantren itu belajar apa sih? Oh, belajar kitab taklimul untuk mencoba melihat ya. Oh, kitab taklimul muta'alim itu isinya etika salah satunya ya. Kalau kamu mau berkah ilmunya ya, ini ada di bab menghormati guru ya misalnya ya, jangan pernah kamu berjalan di depannya ya, jangan pernah kamu mengetuk pintu rumahnya sampai kiai tersebut keluar dengan sendirinya. Wah, ini kalau dikontekskan dengan masyarakat sekarang ya, ya pasti akan banyak yang protes ya. Anda bisa bayangkan ya, berarti zaman dulu itu tradisinya seperti itu ya, dan itu implementasi ya dari norma yang ada di kitab kuning ya, norma yang diajarkan di pesantren ya. Meskipun dalam konteks masyarakat Jawa secara umum juga ada tradisi itu ya. Jadi kalau ada rakyat yang ingin ketemu berbicara dengan sultan ya, ya tidak bisa secara langsung pergi ke keraton ya, dia harus ikut tradisi PP. Tahu ya PP ya? PP itu berjemur. Nah, jadi kalau zaman dulu ya, sekarang sudah tidak ada ya. Jadi zaman dulu ya, kalau ada rakyat yang ingin protes sesuatu, misalnya ingin ketemu dengan sultan, maka dia duduk di antara dua pohon beringin di alun-alun gitu ya. Duduk di sana sampai kemudian nunggu sultan melihat. Nah, jadi kalau Pak Sultan jalan ke bangsal yang di depan itu, kemudian ada lihat kok ada yang PP ya, maka biasanya baru kemudian dipanggil. Nah,
Kita tidak pernah tahu kapan Sultan jalan ke Bangsal itu. Ya. Nah kalau konteks sekarang kan tidak bisa, nggak berlaku sekarang ya. Belum ketemu, di WA saja dulu, WA selesai, tidak usah harus nunggu di depan rumahnya. Di WA dulu ada apa enggak Pak Yainya. Nah ini tentu ini juga menjadi bagian ya yang perlu untuk kita kaji ya, perubahan sosial yang ada di masyarakat ya, apakah kemudian secara signifikan ya merubah ya, tradisi yang ada di pesantren ya. Nah ini yang saya kira cukup menarik ini nanti untuk mempertemukan antara sesuatu yang tradisional ya dengan sesuatu yang kita anggap modern ya. Yang tradisional apakah selalu ketinggalan ya, dibandingkan dengan yang modern, atau yang tradisional itu ternyata masih lebih banyak dipraktekkan dibandingkan dengan yang modern. Nah ini tentu sangat terkait dengan bagaimana proses nilai norma yang ada ya, diinstitusionalisasikan ya, atau dilembagakan ya, atau direproduksi ya, untuk kemudian menjadi dasar ya, yang menentukan standar pola perilaku ideal yang diharapkan. Jadi ini kan kalau kita melihat turunan dari nilai yang ada di kitab kuning ya, itu kan idealnya santri kira-kira begitu. Idealnya Anda sebagai santri kalau ketemu kiai harus begini. Nah ketika kemudian kita hadapkan pada kenyataan hasil kajian ilmiah misalnya ya, apakah berubah atau enggak ya. Satu contoh misalnya ya, kalau dalam taklim itu ada jangan kamu pernah memandang wajah gurumu misalnya ya, menatap matanya gitu ya. Tapi dalam konteks pendidikan modern ya, melihat mata ini kan sebagai juga menjadi satu bentuk perhatian ya, yang bisa membantu proses belajar mengajar. Ya nanti adalah saya kira contoh-contoh lain ya yang menarik ya untuk kemudian kita bisa diskusikan bersama ya, mempertemukan antara yang tradisional dengan yang modern ya. Di banyak kasus tentu memunculkan penolakan ya, meskipun secara prinsip ya yang diakui oleh kalangan pesantren ya, khususnya pesantren yang ada di lingkup NU ya, yang Nahdlatul Ulama yang tradisional ya, mereka memiliki jargon al-muhafadzatu ya ala qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah ya. Jadi mempertahankan tradisi yang baik ya, tapi mengambil sesuatu yang baru yang lebih baik. Nah, berarti sebenarnya ini satu jargon yang luar biasa ya, yang sangat istimewa ya, karena memberi ruang yang terbuka ya untuk beragam perubahan sosial yang ada. Akan tetapi dalam praktek tentu nanti beda satu dengan yang lain ya. Ada yang mempertahankan tradisi saja tapi ragu-ragu mengambil hal-hal yang baru ya. Ada yang kemudian menganggap tradisi saja, menolak hal-hal yang baru karena hal-hal yang baru dianggap akan mengganti hal-hal yang tradisional ya. Tapi juga ada respon yang cukup moderat ya. Respon yang cukup akomodatif. Oke lah, boleh pakai HP ya, tapi diatur waktu ya. Jadi ini yang saya kira nanti penting untuk kita pahami bersama ya,
Sehingga ketika kita membaca fenomena pesantren atau ketika besok ya teman-teman punya kesempatan turun ke pesantren, ya saya kira bisa melakukan identifikasi dengan tepat ya. Oh, kalau saya ketemu kiai saya harus seperti ini seperti ini. Oh, kalau saya hanya ditemui oleh pengurusnya maka saya harus begini begini begini. Nah, ini saya kira salah satu manfaat yang mungkin nanti akan secara langsung ya bisa membantu teman-teman semua ketika berhadapan dengan dunia pesantren. Ya. Oke, saya kira sampai di sini ada yang ingin ditanyakan. Saya kira sudah cukup jelas ya. Tinggal nanti silakan teman-teman coba untuk merenungkan ya, beberapa pertanyaan yang saya tulis ya di slide ya. Bagaimana masing-masing unsur ya dalam pesantren ya, masing-masing individu atau kelompok ya dalam pesantren berperan terhadap aktivitas keseharian ya. Apakah ada distribusi kekuasaan di pesantren ya mungkin silakan flashback ya bagi yang sudah pernah mondok di pesantren, misalnya ketika sanawiyah atau ketika aliyah ya, coba dilihat pesantrenku dulu itu masuk mana ya, dia ada nggak distribusi kekuasaan ya, ada Pak Yai, ada Bu Nyai ya, Pak Yai-nya nurut Bu Nyai atau Bu Nyai nurut Pak Yai misalnya, dan seterusnya. Itu nanti kita bicara aspek gender ya, feminisme ya. Kemudian bagaimana pola interaksi yang muncul ya di antara unsur-unsur tersebut ya. Alumni itu kalau datang ke pesantren dihormati nggak ya sama santri, penghormatannya seperti apa ya, itu hormat karena kenal atau karena tidak kenal ya, dan seterusnya ya. Kemudian yang terakhir, apakah struktur sosial pesantren berpengaruh terhadap otoritas kiai ya. Kalau jumlah dewan asatidnya ya, atau dewan gurunya banyak ya, apakah kemudian kiai ini akan selalu menjadi idola ya, atau justru dewan guru yang muda-muda ya, yang lebih fresh graduate ya, yang kemudian mungkin punya penjelasan yang lebih ilmiah dibandingkan kiainya ya, yang justru dijadikan idola ya. Kalau begitu otoritas kiai di pesantren itu akan berbeda ya, antara pesantren yang satu dengan pesantren yang lainnya, yang salah satunya disebabkan oleh struktur pesantren yang berbeda pula ya. Oke, saya kira mungkin sampai di sini dulu ya. Jadi silakan nanti sambil flashback ya, kira-kira direnungkan kembali ya, yang sudah pernah mondok diingat-ingat kembali dulu saya di pondok ngapain ya, keseharian saya itu yang menentukan kira-kira siapa ya, dan seterusnya ya. Nah, ini tidak ada PR-nya ya, ini hanya maksud saya tidak perlu ada PR yang harus dikumpulkan ya, tapi paling tidak silakan teman-teman masing-masing bisa refleksi ya atas pemahaman kita terkait dengan struktur sosial ya. Nah, nanti kita akan lanjutkan insyaallah minggu depan ya, bicara tentang fungsi dan peran pesantren ya. Ini terakhir ya, ini ada satu contoh ya yang saya katakan tadi ya, ada pondok pesantren yang punya struktur organisasi yang sangat complicated ya. Mungkin ini lebih lebih kompleks dari struktur yang dipunyai oleh UIN ya. Nah, di sini kita bisa lihat misalnya contohnya ada yayasan atau badan wakaf ya, yang itu ada di atas pimpinan pondok ya, tapi
tapi prakteknya apakah selalu seperti itu, atau yang justru yang ada di yayasan malah dikendalikan oleh pimpinan pondoknya. Nah, ini yang saya kira nanti menjadi bagian ya yang perlu terus untuk kita munculkan dalam contoh keseharian yang ada di pesantren-pesantren yang akan kita bahas bersama. Oke, sampai di sini ada yang ingin bertanya terkait dengan struktur sosial pesantren? Yakin sudah cukup jelas? Oke, sudah cukup jelas ya saya kira ya. Insya Allah nanti minggu depan ya kita singgung sedikit struktur langsung, kemudian kita bicara tentang peran-peran ya, karena memang peran ini yang bisa jadi berbeda antara satu individu dengan individu yang lain, atau satu kelompok tertentu yang ada di pesantren dengan kelompok yang lain ya, meskipun tentu ketika kita bicara fungsi dan peran pesantren secara umum ya biasanya akan kita hadapkan ya dengan konteks masyarakat yang lebih luas ya, masyarakat di luar pesantren ya. Jadi bicara tentang kontribusi pesantren misalnya dengan perkembangan masyarakat atau perkembangan negara dan seterusnya, hubungan antara pesantren dan negara seperti apa, insya Allah itu menjadi bagian yang akan kita diskusikan minggu depan ya. Oke, saya kira itu untuk pertemuan teman-teman semua ya. Insya Allah nanti minggu depan kita diskusikan terkait dengan fungsi dan peran, dan mungkin nanti ada tugas ya, terkait dengan bagian struktur sosial pesantren ini. Insya Allah tidak berat tugasnya ya. Oke, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Pak.